betul. Alkitab Jadi gini, kan udah. Hmm. ya mungkin gini, itu tulisan-tulisan dengan menggunakan terminologi Arab itu kita Hmm. tidak boleh langsung menghakimi, jangan dulu ya. Hmm. Karena walaupun walaupun istilahnya Kristen sudah ada sebelum Quran diturunkan dan Hmm. juga berkembang atau ada di daerah Arab Saudi sebelum, bahkan Hmm. pada zaman Nabi Muhammad SAW sendiri kan juga dia kan juga berhadapan dengan orang-orang Nasrani kan pada waktu itu kan. Nah, jadi Iya. artinya kalau sebuah terminologi boleh-boleh Hmm. saja digunakan, tetapi Hmm. yang kita bisa klaim itu adalah klaim untuk menempatkan kata-kata atau terminologi itu sesuai pada tempatnya atau kaidah bahasanya, gitu ya. Hmm. Iya. Mereka mau bilang rumah ibadah mereka masjid juga tidak ada salahnya karena masjid itu kan sebuah kata yang artinya mungkin kalau buat kita umat Islam mungkin bisa berarti dua ya. Satu rumah Hmm. ibadah, satu lagi tempat untuk sujud gitu kan. Hmm. Mereka mau bilang bait apa namanya bait suci dan segala macam mungkin istilah lain itu boleh-boleh saja. Tetapi kalau mereka menulisnya kemudian kata Allah dengan ALLAH, Hmm. tetapi mereka tulis dengan apa namanya dengan kondisi bahwa kata itu sebagai generic name atau sebutan umum. Nah, itu kita Hmm. boleh keberatan. Kalau mereka Hmm. menggunakan kata Allah sebagai nama Tuhan yang Maha Esa, Sang Pencipta, itu no problem buat kita gitu. Karena nama Rob kita juga istilahnya sama gitu ya. Allah kita Hmm. menyebutnya. Mereka menulis Allah kalau mereka anggap itu sebagai nama atau proper name atau nama Hmm. pribadi daripada Tuhan Sang Pencipta, kita nggak bisa komplain. Tetapi kalau mereka menggunakan kata Allah sebagai sebutan umum, apalagi sampai ada ayat yang berbunyi demikian, jangan ada Allah-Allah lain di hadapanku. Nah, Allahnya ada berapa gitu ya. Nah, yang begitu Iya. kita harus teliti dulu nih, yang mana yang Hmm. bisa kita komplain, yang mana yang jangan buru-buru kita komplain. Di dalam Bible, kira-kira ada di dalam perjanjian lama aja ya, di dalam perjanjian lama aja tuh kira-kira ada 6.000 kali kata Allah disebutkan. Ya. Hmm. Dari 6.000 kali disebutkan itu, kira-kira ada 290 ayat yang menyebutkan kata Allah sebagai proper name ya, Hmm. saya bilang nih ya, nama pribadi. Hmm. Tetapi selebihnya mereka menggunakan kata Allah itu sebagai generic name atau sebutan gitu, ya. Hmm. Kalau kita mendengarkan tulisan Tuhan Allah gitu, apa yang ada di benak kita? Tuhan Allahmu. Jadi seolah-olah Allah itu kayak bukan proper name, Iya, itu gelar gitu. masalahnya. Hmm. Seharusnya kalau Masalahnya mau sih begitu. jangan Allah, jangan bukannya jangan ada ilah Allah lain, harusnya jangan ada ilah-ilah lain Iya, gitu. iya, Kan betul. beda ya Nah, dengan Allah. itu terjadi di dalam Alkitab bahasa Indonesia. Hmm. Awalnya atau sejarahnya ya, saya nggak tahu persisnya karena saya bukan orang LAI ini, tapi yang saya pelajarin ya dari sejarahnya, Hmm. bahwa pada awal mulanya Bible diterjemahkan oleh orang-orang atau misionaris Belanda pada saat itu, Hmm. mereka dibantu oleh orang Muslim, katanya nih Hmm. ya. Ini yang menurut Hmm. saya baca nih. Jadi Hmm. beberapa istilah atau terminologi itu menggunakan terminologi dari bahasa Arab gitu. Sedangkan bahasa Hmm. Indonesia sendiri itu banyak sekali menyerap dari bahasa Arab. Kurang lebih ada Hmm. 3.000 kata bahasa Arab yang diserap ke dalam bahasa Indonesia, ya. Hmm. Nah, Hmm. tetapi ada juga dugaan bahwa penggunaan terminologi dalam bahasa Arab itu yang sama Hmm. dengan terminologi di dalam Islam, itu ada juga dugaan bahwa itu digunakan untuk mengkristenkan orang Islam. Itu juga ada yang Hmm. begitu. Karena di beberapa terjemahan lama ya, bahkan Hmm. sampai ada kata apa? Yesus pergi ke Ka'bah gitu. Padahal yang dimaksud Ka'bah ini adalah bait suci gitu. Tetapi mereka Hmm. menulis dengan kata Ka'bah. Padahal kalau di Islam Ka'bah ini ya cuma satu di Mekah gitu kan.
Nah, kapan Yesus ke Mekah itu kan nggak ada. Nah, hal-hal seperti itu yang menjadi rancu gitu ya. Bahkan juga ada tulisan masjid gitu. Ada juga begitu. Nah, hal-hal seperti itu yang tadi saya sebutkan bahwa awal mulanya dibantu oleh penerjemah dari orang Muslim. Kemudian ada juga dugaan bahwa terminologi yang digunakan dalam Bible itu dulu digunakan untuk mengkristenkan orang Islam. Itu juga ada gitu ya. Nah, sekarang hal-hal seperti yang dulu itu didiamkan dan tidak dikoreksi gitu. Bahkan sampai sekarang kata Allah masih ada di dalam Bible mereka. Yang mana mereka menggunakan kata Allah di dalam Bible mereka itu tidak konsisten. Tidak konsistennya sebagian besar sebagai sebutan umum, tetapi ada 290 ayat yang menggunakan kata Allah sebagai proper name. Kalau nggak percaya buka Amos 3 ayat 7 dan 8. Amos 3 ayat 7 dan 8. Ada Bible, Gimana? Saya pakai aplikasi Amos Ya, 3 coba. ayat 7 Coba ya. bisa. Amos, sungguh Tuhan Allah, Amos 3 ayat 7 ya, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Di sini Tuhan terus sebelahnya Allah. Tuhan Allah. Allahnya huruf besar semua atau huruf kecil semua? Allahnya huruf besar semua. Semuanya? Iya. Semua kan? Iya. Nah, kata Allah dengan huruf besar semua itu diterjemahkan dari huruf bahasa Ibrani-nya apa? Bahasa Ibrani yang dipakai atau digunakan untuk menerjemahkan kata Allah dengan huruf besar semua itu adalah kata Yod-Heh-Vav-He. Iya, Yod-Heh-Vav-He. Ya kan? Nah, kata Yod-Heh-Vav-He itu atau yang disebut sebagai 4 huruf suci di dalam tanah atau Bible-nya orang Yahudi atau yang dikenal sebagai sebutan tetragrammaton itu adalah yang dianggap sebagai proper name-nya Tuhannya orang-orang Yudaisme. Ya. Di dalam Bible-nya yang diterjemahan LAITB, terjemahan baru, setiap kata Yod-Heh-Vav-He itu rata-rata diterjemahkan dengan kata TUHAN huruf besar semua. Iya. Ya. Kemudian ada terjemahan lagi Allah dengan huruf A yang besar, LLAH-nya kecil. Ya kan? Iya. Sekian ribu kata Yod-Heh-Vav-He diterjemahkan menjadi kata Tuhan dengan huruf besar semua. Tetapi ada 290 kata Yod-Heh-Vav-He diterjemahkan dengan kata Allah dengan huruf besar semua. Kenapa? Karena di depannya ada kata Adonai. Nah, kalau di depan kata Adonai di depan kata Yod-Heh-Vav-He ada kata Adonai, orang yang lain bingung menerjemahinya gitu. Masa mau diterjemahkan Tuhan huruf depan yang satu huruf kecil, yang belakang huruf besar semua Tuhan juga. Tuhan gitu kan bingung mereka kan. Jadi lucu kan? Makanya betul kan? Iya. Kalau mereka menjelaskan, kalau di depannya ada Adonai, makanya yang di belakang menjadi Elohim atau Allah diterjemahkannya gitu. Nah, tapi artinya kan tidak konsisten. 4 huruf besar itu sekian ribu diterjemahkan dengan Tuhan huruf besar semua, hanya 290 ayat diterjemahkan dengan Allah dengan huruf besar semua. Nah, itu kan artinya tidak konsisten. Gitu ya. Jadi artinya ada sekian ribu ayat dengan tulisan ALAH, tapi yang besar hanya A-nya saja sebagai title atau generic name, tetapi ada 290 ayat yang menggunakan kata Allah dengan huruf besar semua yang diterjemahkan dari kata Yod-Heh-Vav-He, gitu ya. Nah, itu yang kita boleh protes gitu. Kalau mau pakai kata Allah harus untuk proper name, bukan untuk generic name gitu. Sekarang saya ceritakan kenapa kita boleh protes ya.
seorang rabi Yahudi juga yang paling disegani atau dihormati, namanya Rabi Saadia Gaon ya. Dia menuliskan atau menerjemahkan tanah ke dalam bahasa Arab ya. Pada saat dia menerjemahkan kata Yod He Vav He ke dalam bahasa Arab, itu menjadi kata apa bahasa Arabnya, tahu nggak? Alif lam lam he. Alif bacanya lam lam ha. Allah. Allah. Alif. Iya, alif lam lam ha. Nah, jadi Yod He Vav He itu menurut Yahudi Arab itu sepadan dengan Allah. Betul kan? Iya, betul. Kalau nggak percaya boleh buka biblejew.com. Di situ ada karya Rabi Saadia Gaon. Ya. biblejew.com. Jew-nya gimana tulisannya? Jew-nya J-E-W. Oh, Jew Yahudi ya? Yahudi ya. biblejew.com. Di situ ada karya penerjemahan Rabi Saadia Gaon dari Torah ke bahasa Arab. Ya, itu satu ya, satu. Kedua, Kristen Arab. Ya, Kristen Arab nih. Saya punya kamusnya nih. Ini kamus nih, kamus bahasa Arab nih. Ya. Ini namanya Kamus Al-Munjid. Ini yang ngarang pendeta Katolik namanya Louis Makluf. Ya. Di sini ada definisi kata Arab. Kata Allah ya. Yang artinya apa coba? Saya bukakan nih. Ini yang udah saya tandain nih. Sebentar. Ini yang saya tandain nih. Oh, yang di stabiloin itu ya? Iya, yang di stabiloin itu. Iya. Di sini kata-katanya itu adalah Allah ismu al-zat al-wajib ul-wujud. Ya. Artinya kata Allah itu adalah nama, ismu kan nama kan? Iya. Nama dari zat yang maha ada yang menyebabkan segala sesuatu ada. Itu yang ngomong atau yang bikin kamus Arab ini orang Kristen ya, pendeta Katolik. Namanya Louis Makluf. Ini buku terbitan dari Darel Makhrek Sarol Publisher. Ini dari kota Beirut, Lebanon, ya. Dua ya, bukti ya. Ya. Bukti yang ketiga, coba buka di KBBI. KBBI cari kata Allah, definisinya apa? Di KBBI nulis Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nama Tuhan. Artinya proper name kan? Ya kan? Iya, proper name. Cukup nggak 3 bukti? Cukup lah. Terus katanya kan itu LAI mau merevisi ya, merevisi Alkitab katanya. Nah, itu mah urusan mereka lah mau revisi. Kapan tiap tahun direvisi. Saya bingung kok kitab suci katanya direvisi. Saya bingung. Ya nanti kalau udah direvisi kita lihat aja apa yang berubah, apa yang enggak gitu. Iya. Makanya. Ya, tadi 3 bukti ya. Yahudi Arab bilang Allah itu adalah sepadan dengan Yod He Vav He ya. Yang kedua itu adalah Kristen Arab yang mengatakan Allah itu adalah nama dari zat yang maha ada dan yang menyebabkan segala sesuatunya menjadi ada. Yang ngomong pendeta Louis Makluf. Yang ketiga KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Iya.
Jadi di dalam Bible yang sekarang ada, Testament Baru, mereka menggunakan kata Allah itu tidak konsisten. Iya. Ya. Dan bagaimana keadaannya, ada kontradiksi, ada kesalahan ilmiah, ada kesalahan tulis, bahkan ada ayat-ayat kembar. Itu sudah menunjukkan bahwa itu ternyata memang bukan kitab suci atau tidak layak disebut sebagai kitab suci. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas nikmat dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lupa kita sampaikan salawat keselamatan kepada Nabi dan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan umatnya sampai akhir zaman. Sebarkan berita-berita Islam agar selalu muncul dalam beranda depan media sosial kita semua. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share. Tetapi kalau mereka menggunakan kata Allah sebagai sebutan umum, apalagi sampai ada ayat yang berbunyi demikian, jangan ada Allah-Allah lain di hadapanku. Nah, Allahnya ada berapa gitu? Penyalahgunaan kata Allah. Yahudi dan Islam adalah sama-sama mengandung ajaran tauhid atau pengesaan Tuhan, tidak menyembah atau menyekutukan dengan ciptaan. Lalu, apa yang terjadi dengan sesembahan kaum Kristen? Yahudi tidak menyembah ciptaan. Yahudi tidak menyembah manusia. Yahudi tidak menganggap Yesus itu sebagai nabi, apalagi menganggapnya sebagai Tuhan. Siapa Tuhan yang Maha Kuasa atau Allah yang dimaksud kaum Yahudi, Kristen, atau Islam? Islam juga mempunyai arti pasrah atau berserah diri. Yahudi menyembah Tuhan yang tunggal atau Esa ini, tetapi mereka masih berselisih paham tentang siapa Tuhan. Sebagian menyebutnya Yahweh. Berhubung tradisi Yahudi nama Tuhan tidak boleh diucapkan, jadi hingga kini belum jelas siapa nama Tuhan Yahudi. C. Friesen dalam buku Agama Israel Kuno, Jakarta, BPK 2001 menulis, ada beberapa kesulitan yang harus kita hadapi jika hendak membahas bahan sejarah perjanjian lama secara bertanggung jawab. Sebab yang utama ialah bahwa proses sejarah ada banyak sumber kuno yang diterbitkan ulang atau diredaksi, diolah kembali oleh penyadur. Namun ada kerugian, yaitu adanya banyak penambahan dan perubahan yang secara bertahap dimasukkan dalam naskah. Sehingga sekarang sulit sekali untuk menentukan bagian mana dalam naskah historis itu yang orisinal atau asli, dan bagian mana yang merupakan sisipan. Yahudi tidak menganggap Yesus sebagai nabi, apalagi sebagai Tuhan. Kristen justru mengangkat status Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan. Islam memandang kaum Kristen telah melakukan penyimpangan akidah karena mengangkat Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan, bukan sebagai utusan Allah. Seperti kaum Yahudi, kaum Kristen tidak mengenal nama Tuhan mereka. Mereka hanya menyebut Tuhannya sebagai God atau Lord. Soal nama Tuhan masih diperselisihkan dalam agama Kristen. Namun demikian, kita dorong perbedaan-perbedaan ini berimplikasi ke arah dialog sehat, dengan itu kerukunan tetap bisa dibangun. Seperti kaum Yahudi, kaum Kristen tidak mengenal nama Tuhan mereka. Lalu siapa sebenarnya yang dimaksud kata Allah dalam Bible atau Alkitab Indonesia atau LAI? Di dalam Bible, di dalam perjanjian lama saja, yaitu kira-kira ada 6.000 kali kata Allah disebutkan. Kira-kira 290 ayat yang menyebutkan kata Allah sebagai proper name, nama pribadi, dengan tulisan A huruf besar, L AH huruf kecil. Tetapi selebihnya memakai kata Allah itu sebagai generic name atau sebutan. Mereka menulis Allah kalau mereka anggap itu sebagai nama atau proper name atau nama pribadi daripada Tuhan Sang Pencipta, kita nggak bisa komplain. Pemakaian kata Allah dalam LAI mengacu dari mana? Istilah Tuhan dalam Alkitab Ibrani atau Masoret Teks ada 3. Pertama, El atau Elohim. Nama El dalam Elohim bisa digunakan sebagai panggilan umum atau generik apelatif, ataupun nama diri, proper name, tergantung konteksnya.
Nama-nama El lebih banyak digunakan sebagai nama diri Tuhan, sedangkan Elohim lebih banyak digunakan sebagai panggilan umum. 2. Yahweh atau YHWH atau YHVH yang disebut dengan istilah tetragrammaton. Nama ini baru dikenal Musa sebagai pribadi yang membawa umat Israel keluar dari Mesir. Sekalipun nama Yahweh telah diperkenalkan, ternyata nama El sebagai nama diri masih dipakai juga. Bahasa Ibrani yang dipakai atau digunakan untuk menerjemahkan kata Allah dengan huruf besar semua itu adalah kata Yod-He-Vav. 3. Adonai diterjemahkan sebagai Tuan atau Tuhan, beda dengan Yahweh yang diterjemahkan Tuhan huruf besar semua. Mereka menulis Allah kalau mereka anggap itu sebagai nama atau proper name atau nama pribadi daripada Tuhan Sang Pencipta. Kita nggak bisa komplain. Yang mana mereka menggunakan kata Allah di dalam Bible mereka itu tidak konsisten. Dalam Perjanjian Lama sekitar 300 kali Adonai dipakai sebagai kata di depan Yahweh. Oleh LAI agar tidak menimbulkan pengulangan, tidak diterjemahkan menjadi Tuhan Tuhan, tetapi Tuhan Allah. Beda penulisan dengan Allah, tulisan dengan huruf besar dari awal yang merupakan terjemahan dari El atau Elohim. Terjemahan Alkitab Perjanjian Lama bahasa Ibrani ke bahasa Yunani yang disebut sebagai Septuaginta. Dalam Septuaginta, istilah El atau Elohim diterjemahkan menjadi Theos dan Yahweh Adonai menjadi Kurios atau Kyrios. Nah, sekarang hal-hal seperti yang dulu itu dibiarkan tidak dikoreksi, bahkan sampai sekarang kata Allah masih ada di dalam Bible, yang mana mereka menggunakan kata Allah di dalam Bible, mereka itu tidak konsisten. Sebagian besar sebagai sebutan umum, tetapi ada 290 ayat yang menggunakan kata Allah sebagai proper name. Kemudian ada juga dugaan bahwa terminologi yang digunakan dalam Bible itu dulu digunakan untuk mengkristenkan orang Islam. Tuhan Allah, Allah huruf besar semua itu diterjemahkan dari Ibrani apa? Adalah kata Yahweh atau YHWH. Nah, kata YHWH atau itu yang disebut sebagai 4 huruf suci di dalam tanah. Atau Bible-nya orang Yahudi atau yang dikenal sebagai tetragrammaton atau adalah yang dianggap sebagai proper name Tuhannya Yahudi. Di dalam Bible-nya yang LAI terjemahan baru itu setiap kata Yahweh atau YHWH itu rata-rata diterjemahkan dengan kata Tuhan huruf besar semua. Kemudian ada terjemahan lagi Allah. Sekian ribu kata YHWH diterjemahkan menjadi kata Tuhan huruf besar semua, tetapi ada 290 kata YHWH diterjemahkan dengan kata Allah huruf besar semua. Nah, sekarang hal-hal seperti yang dulu itu didiamkan dan tidak dikoreksi gitu. Bahkan sampai sekarang kata Allah masih ada di dalam Bible mereka. Rabi Yahudi yang paling disegani atau dihormati nama Rabi Sa'adiyakon, dia menuliskan atau menerjemahkan tanah ke dalam bahasa Arab. Pada saat diterjemahkan kata YHWH adalah 4 huruf juga, yaitu alif, lam, lam, ha atau ALLH, bacanya Allah, yaitu YHWH itu menurut Yahudi itu sepadan dengan Allah. Betul kan? Iya, betul. Kalau nggak percaya boleh buka biblejew.com. Di situ ada karya Rabi Saadia Gaon. Ya. Yang kedua, Kristen Arab ada kamus bahasa Arab namanya Kamus Al-Munjid. Yang ngarang pendeta Katolik namanya Louis Makluf. Ada definisi kata Allah. Allah ismu al-zat al-wajib ul-wujud. Artinya, kata Allah itu adalah nama dari zat yang maha ada yang menyebabkan segala sesuatu ada. Ini yang membuat kamus orang Kristen dari Darul Ma'arif Publisher dari Libanon. Bukti ketiga, di KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Cukup nggak 3 bukti? Cukup lah.